Perkenalkan, nama saya Fahmi Fakil Fadani. Tugas UTS Dasar Motor Listrik. Sejarah motor listrik. Pada tahun 1835, dua orang Belanda, Sir Francis Drake dan Sir Christopher Becker, membuat motor listrik yang menenagai sebuah mobil mainan kecil. Ini adalah aplikasi praktis pertama yang dikenal dari motor listrik di bulan Februari 1837. Akan tetapi, semua pengembangan awal oleh Jacobi, Strike, Davenport, dan lainnya tidak mengantarkan kepada motor listrik yang sekarang dikenal. Motor DC tidak disebabkan dari mesin ini, tetapi mengembangkan generator daya. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub dari magnet yang senama akan tolak menolak, dan kutub tidak senama tarik menarik, maka dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar, dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Jenis-jenis motor listrik. 1. Motor listrik arus bolak-balik AC. 2. Motor listrik arus searah DC. Motor listrik AC. Motor listrik arus bolak-balik AC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik bolak-balik. Motor listrik arus bolak-balik AC ini dapat dibedakan lagi berdasarkan sumber dayanya sebagai berikut. Motor AC sinkron. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Motor sinkron adalah motor AC bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memperlakukan arus arah DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torque awal yang rendah, dan oleh karena itu motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Komponen utama motor AC sinkron. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor ini berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan oleh persamaan berikut. NS sama dengan 120 F per P. F sama dengan frekuensi dari pasokan frekuensi, P jumlah kutub. Motor induksi. Komponen motor induksi. 1. Rotor ada dua bagian utama, yaitu rotor kandang tupai dan lingkaran rotor. 2. Stator. Motor induksi merupakan motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi medan magnet antara rotor dan stator. Motor induksi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama sebagai berikut. Motor induksi satu fase. Motor ini hanya memiliki satu gulungan stator, beroperasi dengan pasokan daya satu fase, memiliki sebuah rotor kandang tupai, dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Sejauh ini, motor ini merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga, seperti kipas angin, mesin cuci, dan pengering pakaian, dan untuk penggunaan hingga 3-4 HP. Motor induksi 3 fase. Motor induksi 3 fase, medan magnet yang berputar dihasilkan oleh pasokan 3 fase yang seimbang. Motor tersebut memiliki kemampuan daya yang tinggi, dapat memiliki kandang tupai atau gulungan rotor, walaupun 90% memiliki rotor kandang tupai, dan penyalaannya sendiri. Diperkirakan bahwa sekitar 70% motor di industri menggunakan jenis ini. Sebagai contoh, pompa kompresor
bel, jaringan listrik, dan grinder. Tersedia dalam ukuran 1/3 hingga ratusan HP. Motor listrik arus searah DC. Motor listrik arus searah DC jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah. Motor listrik arus DC ini dapat dibedakan lagi berdasarkan sumber dayanya sebagai berikut. Motor DC sumber daya terpisah adalah jenis motor DC yang sumber arus medan disuplai dari sumber terpisah, sehingga motor listrik DC ini disebut motor DC sumber daya terpisah. Motor DC sumber daya sendiri adalah jenis motor DC yang sumber arus medan disuplai dari sumber yang sama dan kumparan motor listrik, sehingga motor listrik DC ini disebut motor DC sumber daya sendiri. Motor DC sumber daya sendiri ini dibedakan lagi menjadi 3 jenis berdasarkan konfigurasi suplai medan dengan kumparan motornya sebagai berikut. Motor DC Sun. Pada motor DC Sun, gulungan medan disambungkan secara paralel dengan gulungan motor listrik. Oleh karena itu, total arus dalam jalur merupakan penjumlahan arus medan dan arus dinamo. Motor DC seri. Gulungan medan dihubungkan secara seri dengan gulungan kumparan motor. Oleh karena itu, arus medan sama dengan arus dinamo. Motor DC kompon. Pada motor kompon, gulungan medan Sun dihubungkan secara paralel dan seri dengan gulungan motor listrik, sehingga motor komponen memiliki torque penyalaan awal yang bagus dan kecepatan yang stabil. Komponen utama motor DC: butuh medan magnet, kumparan motor DC, komutator motor DC. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan motor listrik yang pertama adalah tempat pengisian ulang baterai yang masih terbatas. Pertama, saat ini stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Green Energy Station ini juga stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Namun SPBU gas ini jumlahnya masih terbatas, ini dari 240 titik. Pertamina sendiri menargetkan menambahkan jumlah SPBU gas ini hingga 300 titik pada akhir tahun 2022. Kekurangan kedua motor listrik adalah masih minimnya bengkel yang menangani motor listrik. Bila sewaktu-waktu motor listrik bermasalah, pengendara motor listrik tak bisa begitu saja membawa kendaraan ke bengkel yang bisa menangani motor konvensional. Motor listrik ada jumlah spare part yang masih terbatas karena populasinya belum sebanyak motor konvensional. Terus spare part motor listrik juga masih terbatas. Itu sebabnya jika pengguna motor listrik mengalami kendala pada kendaraan dan harus mengganti spare part, mungkin harus memesan secara inden terlebih dahulu karena spare part yang dimaksud belum tentu ready stock. Kelebihan dari motor listrik: perawatan relatif mudah, suara mesin motor nggak berisik, bersahabat untuk lingkungan. Rumus menghitung kecepatan sinkron jika yang diketahui frekuensi dan jumlah kutub pada motor AC. NS 120 F/P, di mana NS kecepatan sinkron motor, F frekuensi, P jumlah kutub motor. Contoh hitung kecepatan motor 14 kutub jika motor dioperasikan dengan frekuensi yang 50 Hz. NS 120 F/P sama dengan 120 kali 50 per 4 sama dengan 1500 rpm. Menghitung slip pada motor. Menghitung slip pada motor. Persen slip NS
min N per NS kali 100, di mana N kecepatan motor RPM. Contoh hitung slip motor jika diketahui kecepatan motor 1420 RPM dengan kecepatan sinkronnya sama dengan hasil di atas. Apa itu dia apa? Sewu. Siapa? Dari mana punya cara ilmu tinggi? Ada baru ilmu tinggi Ya tuh guys setengah kalau banyu. Ya anak buso kapal. Iya enggak sih kenapa? Kapal mau bilang begitu pasti nopo. Ya. Jadinya mana? Kirim bol. Weh, bungkus. Wis dadi nyong Wih. Bon. Bungkus. Ono bol, bungkus, langsung ah. Bungkus. Maksudnya ngene langsung rekam layar wae ndok Itu sange buka. dicik. Ono. Kacane ono. Iya, Weh. ke video, ngene rekam layar Oke. kan bari gabung nato sama moto-moto. Oke. So, jero. Mau dibuka kawan. Ini beda cewek sekalian, guys. Kan, Mau- tinggal gantu tar sebungkus bersyukur. Ya,